Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Rosalina. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dan ruang lingkup hadis tarbawi. Sebelum melanjutkan mengenai pengertian hadis tarbawi, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang pengertian hadis itu sendiri. Hadis secara bahasa mengandung arti perkataan atau ucapan, dan secara istilah, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, maupun persetujuan atau takrir. Sedangkan kata tarbawi atau biasa dikenal dengan tarbiyah memiliki arti memperbaiki, menguasai, menuntun, menjaga, dan memelihara. Jadi, tarbiyah bisa diartikan sebagai pendidikan, pengasuhan, dan pemeliharaan. Dan yang dimaksud dengan hadis tarbawi sendiri adalah hadis-hadis yang membahas tentang pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup hadis tarbawi. Ada 7 ruang lingkup hadis tarbawi. Yang pertama, pendidik dan perbuatan mendidik. Yang kedua adalah anak didik. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Yang keempat, kurikulum pendidikan Islam. Yang kelima, materi pendidikan Islam. Yang keenam, metode pendidikan Islam. Dan yang terakhir, evaluasi pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu tentang pendidik dan perbuatan mendidik. Hadisnya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdul Qais yang terluka, sesungguhnya di dalam dirimu ada 2 sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Hadis riwayat Muslim. Kandungan dari hadis ini yaitu sifat santun dan sabar memang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia harus memiliki sikap seperti itu. Memang, sifat seperti itu telah ada di dalam diri manusia, namun tergantung kepada kita bagaimana memanfaatkan dan menggunakan sifat itu. Dengan sifat santun, diharapkan kita dapat berlaku sopan dan santun kepada siapa saja, baik itu orang yang lebih tua dari kita atau orang yang lebih muda, dan orang yang sebaya dengan kita. Sedangkan dengan sifat sabar diharapkan kita dapat sabar dalam menghadapi apapun, baik itu berupa cobaan maupun kenikmatan, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang memiliki sifat santun dan sabar. Kemudian materi yang kedua mengenai anak didik. Hadisnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, ayah dan ibunya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis ini yaitu setiap anak telah memiliki fitrah sejak ia dilahirkan, atau suatu potensi yang telah ada di dalam dirinya. Orang tuanya lah yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan menjadikan anaknya seperti apa tergantung kepada kedua orang tuanya. Potensi anak itu sangat bersih bagaikan suatu kertas putih yang belum tercoret-coret oleh tinta. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mengibaratkan anak sebagai permata indah atau jauhar yang belum diukir, dibentuk dengan ke dalam suatu rupa. Permata itu merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada orang tua. Karena itu, menurut Al-Ghazali, orang tua harus memperhatikan fase-fase perkembangan anaknya dan memberikan pendidikan yang memadai sesuai dengan fase yang ada agar permata yang diamanatkan kepadanya dapat dibentuk rupa yang indah. Ruang lingkup yang ketiga yaitu mengenai dasar dan tujuan pendidikan Islam. Hadisnya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan difahamkan dalam hal agama, dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan dari hadis ini yaitu sumber kebahagiaan di hati, yakni ketenangan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kebahagiaan menjadi tujuan dalam pendidikan. Namun, tujuan tersebut tidak hanya di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan itu, kuncinya adalah ilmu yang dapat dicapai melalui proses belajar. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu mengenai kurikulum pendidikan Islam. Yang hadisnya diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya, serta membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya, bersama para nabi dan kekasihnya." Hadis riwayat Ad-Darimi. Kandungan dari hadis ini yaitu, dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya orang tua wajib memberikan ilmu yang baik kepada anak. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan keterampilan serta menambahkan kecerdasan anak. Salah satunya adalah dengan mengajari anak membaca Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam, dan juga sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dengan memahami kandungan isi dari Al-Quran tentunya akan menjadikan akhlak anak menjadi baik. Anak akan menjadi tahu mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Hadis ini menjelaskan tugas pendidik, yaitu orang tua, dalam mendidik anaknya dengan mencintai Nabi, yaitu sebagai pendidik. Juga menjalankan sunnahnya. Kita diajarkan oleh Nabi supaya mencintai keluarga Nabi seperti kita mencintai Nabi. Selain itu, sebagai orang tua juga harus mengajari etika yang baik seperti mengucap salam kepada sesama muslim jika bertemu. Kemudian ruang lingkup yang selanjutnya yaitu mengenai materi pendidikan Islam. Hadisnya yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kali tertentu saya berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, 'Hai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah perintah Allah, niscaya kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, jika umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat atau kebaikan kepada kamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukan hal itu kepadamu kecuali dengan sesuatu hal yang telah ditentukan Allah kepadamu. Dan jika mereka bersatu hendak mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah kepadamu. Telah diangkat pena dan telah keringlah tinta lembaran-lembaran itu." Hadis riwayat Tirmizi. Kandungan dari hadis ini yaitu menjelaskan tentang akidah Islam. Rasul menyampaikan pelajaran ini kepada Abdullah ibnu Abbas pada usia mudanya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan akidah sudah ditanamkan kepada seseorang sejak ia kecil. Karena usia inilah yang paling tepat untuk menanamkan nilai. Bila nilai itu sudah tertanam, maka kehidupan setelah dewasa
dan masa tua banyak dipengaruhi oleh masa muda itu. Sehingga, kalaupun seseorang hidup di lingkungan yang sangat jauh dari ajaran Islam, tetapi ideologinya tidak terpengaruh, keyakinannya tidak goyah, adapun jika penanaman nilai itu terlambat, apalagi setelah kepalanya terisi oleh teori-teori dan doktrin di luar Islam, maka manusia seperti inilah susah untuk disadarkan dan dibimbing ke jalan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada Ibnu Abbas agar senantiasa memelihara aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melanggar batasan-batasannya. Kalau ini dilakukan, niscaya Allah akan memelihara juga, dan jika Allah dijaga dalam arti hukum-hukumnya ditaati, maka pada saat manusia membutuhkan bantuan Allah, maka Allah senantiasa di hadapannya, menolong kesusahannya, meringankan bebannya. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Hadisnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menanggung hidup anak yatim atau yang lainnya, maka saya, Nabi, dan dia seperti ini di dalam surga, dan Imam Malik mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan tengah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kandungan dari hadis ini yaitu menerangkan tentang hubungan kedekatan Rasulullah dengan orang yang memelihara anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendemonstrasikan juga dengan jari beliau. Beliau menerangkan kepada para sahabat bahwa kedudukan beliau dengan orang yang memelihara anak yatim di surga begitu dekat, seperti kedekatan jari tengah dan jari telunjuk. Dalam dunia pendidikan sekarang ini, para pendidik dianjurkan sekali untuk bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan pelajaran dengan menggunakan alat peraga dalam metode pengajarannya. Metode peraga ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan media pendidikan. Media pendidikan adalah suatu benda yang dapat diindrai, khusus penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat dalam kelas maupun yang ada di luar kelas. Media pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Media pendidikan mengandung beberapa aspek, yaitu sebagai alat atau sebagai teknik yang berkaitan erat dengan metode pengajaran. Kemudian ruang lingkup yang terakhir dari hadis Tarbawi yaitu evaluasi pendidikan Islam. Hadisnya yaitu telah menggambarkan kepada kami Muhammad bin Adam dari Ibnu Fadlail, dari Abu Sainat, dari Muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin Buraidah dan bapaknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kubur. Dan aku pernah melarang kalian memakan daging kurban lebih dari 3 hari, maka simpanlah apa yang kalian kehendaki dari daging-daging tersebut. Dan aku pernah melarang kalian dari nabids, minum yang terbuat dari anggur, kecuali yang terdapat dalam tempat minum, maka minumlah yang ada dalam semua tempat minum, dan janganlah kalian minum sesuatu yang memabukkan. Hadis riwayat Muslim. Kandungan dari hadis ini yaitu dalam hadis ini beliau mengevaluasi suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Dari asalnya dilarang oleh Nabi, tapi setelah itu dibolehkan karena melihat banyak manfaat daripada mudaratnya. Dan begitu juga dari asalnya dibolehkan oleh Nabi SAW, tapi setelah itu dilarang oleh Nabi SAW karena melihat banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.